Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursan Permadi, jurusan Sistem Informasi, konsentrasi Bisnis Intelijen dengan NIM 19124252624. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas research study saya di semester pendek 2019-2020 ini di kelas Analisa Proses Bisnis SL310S. Nah, pertama-tama kita akan lihat di slide saya ini yang saya tunjukkan. Kita awali dari pertama dulu, yaitu apa itu analisis proses bisnis sendiri. Analisa proses bisnis ini yaitu dibagi, kita bahas sedikit dulu ya, dari analisa dulu. Analisa adalah suatu kegiatan yang mempelajari serta mengevaluasi suatu permasalahan. Proses adalah urutan pelaksanaan dan kejadian yang terkait bersama untuk mengubah input menjadi output. Nah, kalau bisnis ini adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Nah, proses bisnis ini biasanya dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri, tapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari super prosesnya. Analisa proses bisnis umumnya melibatkan pemetaan proses dan subproses di dalamnya hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan. Nah, oleh karena itu, proses bisnis pun dibagi menjadi 3. Proses bisnis operasi, proses bisnis informasi, dan proses bisnis manager. Lalu kita lanjut ke slide ketiga, yaitu ada karakteristik sistem dalam analisa proses bisnis. Jadi di sini kita lihat beberapa karakteristika mulai dari komponen, batasan atau boundary, lingkaran luar sistem atau sekitaran atau bisa disebut dengan environment, penghubung, interface, input, output, proses, dan tujuan atau objektif. Dan sumber dayanya pun memerlukan manusia, hardware, perangkat lunak, software, perangkat lunak atau sebelumnya hardware itu perangkat keras, dan perangkat jaringan dan data. Data ini untuk kita melakukan analisa sendiri itu, jadi kita memerlukan data untuk bisa menganalisa suatu proses. Nah, jadi di dalam pengumpulan data analisa ini sendiri terbagi menjadi 5, yaitu dengan cara interview, joint application development, kuesioner, analisa dokumen, dan observasi. Nah, untuk cara interview sendiri memiliki 3 tipe pertanyaan: closed-ended question, open-ended question, probing question. Dan pengorganisasiannya pun dibagi menjadi 2, yaitu yang terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, lalu ada metode Joint Application Development atau JAD bila disingkat, yang menggunakan teknik seperti rapat, selalu melibatkan tim proyek, user, dan pemakai manajemen yang bekerja bersama, dan berbeda dengan wawancara seperti biasa, yaitu berbeda dari tempat yang berbeda, orang yang berbeda, dan harus dikumpulkan bersama dalam satu tempat dan waktu, dan bisa mengurangi masalah hingga 50%. Jadi aturan dalam merancang JAD ini sendiri adalah harus ada fasilitator dan penggambaran. Lalu ada setting joint application desainnya sendiri, yaitu harus, jadi ini tuh seperti pola dalam rapatnya itu seperti tempat duduk yang harus berbentuk U, jauh dari kekacauan yang berarti harus sunyi, harus memiliki papan tulis atau layar proyektor, dan juga alat-alat prototyping. Lalu di ketiga ini ada metode kuesioner, ya seperti biasa yang kalau kita tahu mengumpulkan data daripada konsumen seperti menuliskan survei biasanya. Dan kumpulan pertanyaan ini harus tertulis. Sini digunakan untuk sejumlah besar orang. Diisi biasanya menggunakan kertas atau form seperti Google Form biasanya kalau untuk online. Dan pilih partisipan dengan menggunakan sampel dari populasi. Lalu ada analisa dokumen, jadi analisa ini mempelajari materi dokumen-dokumen yang ada pada sistem berjalan. Lalu ada observasi, lalu jadikan tidak bersifat pengerusakan. Kita lanjut, ada proses-proses bisnis, yaitu dari proses bisnis operasi dulu yang sudah tadi kita sebutkan yang ada 3. Yang pertama harus melakukan pencatatan data, pemeliharaan, dan penyajian informasi. Harus melibatkan manusia, alat, dan otoritasi, organisasi, kebijakan, dan prosedur. Harus bertujuan sebagai pendukung operasi dan manajemen dalam menjalankan fungsi organisasi.
Lalu ada proses bisnis informasi, input harus ada outputnya, begitupun sebaliknya, harus ada masukan dan pengeluaran, bisa menggunakan data flow diagram, harus memiliki perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, harus bertujuan untuk menjalankan fungsi manajemen. Lalu ada proses bisnis manajemen. Setiap output yang diberikan kepada pihak manajemen harus memiliki kepentingan guna mengambil keputusan. Lalu ada laporan penjualan, yaitu melihat barang-barang apa saja yang paling laku terjual. Hal ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan dari manajemen agar barang-barang tersebut terpenuhi ketersediaannya pada bulan berikutnya. Dan untuk melihat seberapa besar atau banyaknya penjualan dalam periode tertentu. Lalu kita lanjut, ada sistem manajemen mutu suatu organisasi. Sistem manajemen mutu ISO 9001-200 adalah sistem manajemen mutu yang dipakai sebagai acuan dalam oleh lembaga sertifikasi internasional. Suatu organisasi bisnis yang mendapatkan sertifikat ISO 9000-2000, maka secara internasional sistem manajemen mutu yang dipakai telah diakui. Lalu ada sistem manajemen mutu, ada pendekatan mutu, yaitu mutu dicapai melalui perencanaan dan komunikasi untuk mencegah masalah. Mencegah lebih murah dan lebih efektif daripada melakukan inspeksi. Dan ada tindakan pencegahan, yaitu yang harus dicegah adalah perencanaan kegiatan dan proses, analisis masukan dan keluaran, menulis dan menerapkan prosedur rencana dan pelatihan atau audit. Lalu ada pemantauan, keluaran dari satu proses adalah masukan dari proses lain. Lalu ada pengendalian masukan untuk memastikan keluaran memenuhi persyaratan. Nah, lalu di sini ada gambar peningkatan berkesinambungan untuk sistem manajemen mutu. Bisa kita lihat di gambar ini ada, dari awal kita lihat ada tanggung jawab, lalu tanggung jawab berputar menuju manajemen sumber daya, realisasi produk, pengukuran analisis dan perbaikan, begitupun sebaliknya memutar. Lalu dari tanggung jawab pun sendiri ada pelanggan, dari tanggung jawab kita beralih ke pelanggan, lalu itu sebagai input dari pelanggan ke persyaratan, inputnya ke realisasi produk, lalu dari realisasi produk menjadi sebuah produk yang outputnya menjadi kepuasan. Nah, dari kepuasan ini kita bisa lihat dari untuk pelanggan sendiri, lalu bisa dijadikan pengukuran dan perbaikan untuk menjadi tanggung jawab manajemen. Nah, lalu ada 8 prinsip mutu dan konsep PDCA. Jadi 8 prinsip mutu ini adalah fokus pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan personel, kedekatan proses, pendekatan sistem dan manajemen, perbaikan berlanjut, pendekatan fakta untuk pengambilan keputusan, hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. Nah, lalu untuk konsep PDCA sendiri ini itu dimulai dari rencana apa yang harus kita lakukan dan bagaimana melakukannya. Lalu berputar dengan do, yaitu harus lakukan sebagaimana telah direncanakan di awal. Lalu kita cek apakah semuanya sudah sesuai dengan yang telah direncanakan. Nah, dari ngecek ini kita langsung ke action, yaitu ke aksinya bagaimana memperbaiki proses selanjutnya yang pastinya akan selalu berputar. Nah, lalu di sini ada indikator keberhasilan kinerja. Nah, biasanya indikator keberhasilan kinerja ini untuk mengetahui keberhasilan kinerja perusahaan yang diperlukan alat ukur atau indikator. Jadi dalam tahapan untuk perancangan alat ukur tersebut adalah perumusan proses bisnis, penentuan indikator proses, penyusunan alat pengukuran kinerja, dan lalu di bawahnya ada perumusan proses bisnis. Proses bisnis kelompok kegiatan yang terkait yang mengubah input bisnis menjadi output bisnis dengan 2 proses utama, yaitu operasional dan manajemen pendukung. Nah, lalu di sini kalau menurut APQC, American Productivity and Quality Center, yaitu untuk mengembangkan visi dan misi, desain dan mengembangkan produk atau sebuah jasa, pemasaran dan penjualan produk atau sebuah jasa, membuat dan mengantarkan produk atau jasa, mengelola pelayanan konsumen, membangun dan mengelola sumber daya manusia, mengelola teknologi informasi, mendapatkan, membangun, dan mengelola properti. Lalu ada mengelola kesehatan dan keamanan lingkungan, mengelola hubungan eksternal, dan mengelola perbaikan dan perubahan. Nah, lalu di sini ada tahapan proses untuk perumusan proses bisnis, yaitu dari wawancara,
Dari sebuah uraian proses bisnis tersebut, benchmarking dengan klasifikasi FAQ tadi yang setelah saya sebutkan beberapa mutunya, lalu ada penentuan proses bisnis utama. Nah, lalu sebuah kunci untuk sebuah kinerja itu adalah di sini disebutkan KPI. KPI adalah salah satu set ukuran yang terpusat pada aspek-aspek kinerja organisasi yang paling kritis untuk kelangsungan hidup organisasi saat ini dan yang akan datang. Sebelum menentukan KPI, harus diidentifikasi dulu tuh ada CSF-nya. Di sini dalam singkatan Critical Success Factor. Jadi faktor critical sukses itu apa? Itu adalah faktor-faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses bisnis. CSF bisa terdiri dari aspek pelanggan, keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan inovasi yang bila dimaksudkan itu jadi faktor sukses yang sangat kritis ini tuh bisa berasal dari aspek pelanggan, keuangan, dan sumber manusia dan produksinya sendiri, dan inovasi. Walau tidak semua aspek tersebut merupakan CSF dari bisnis, tergantung jenis proses bisnisnya. Misal, bisnis travel agent, maka aspek inovasi sumber daya manusia dan proses bukan aspek CSF, tapi aspek keuangan dan aspek pelanggan. Jadi itu di sini critical success faktornya itu tergantung dari bisnis apa yang kita jalanin. Kalau misal kayak travel agent sendiri, mereka lebih ke keuangan dan aspek pelanggan karena lebih mencari sebuah kepuasan dari pelanggan tersebut sendiri. Nah, di sini sudah berikut daftar pustaka saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau berbelit, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.